warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita berkumpul di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita yang hadir di sini adalah pengikutnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang saya hormati tamu dari Jakarta jauh-jauh bersila ukhuwah ke Yayasan Tunanetra Mentari Hati dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta angkatan 85 dalam acara syukuran kelulusan yang ke-40 tahun. Takbir! Masya Allah, juga yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah, semua jamaah dari Yayasan Tunanetra Mentari Hati Kota Bogor. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin kedatangan dari Bapak dan Ibu alumni SMA Negeri 8 Jakarta semua atas izin Allah Subhanahu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi semuanya sudah ada skenarionya dari Allah yang diikhtiarkan dengan doa. Ya Alhamdulillah, saya selalu memanjatkan doa, ya Allah mudahkanlah dakwah kami di Yayasan Tunanetra Mentari Hati Kota Bogor ini. Datangkanlah ya Allah orang-orang yang akan mensupport dakwah kami, dan bukanlah hati orang-orang yang memiliki harta untuk bisa menitipkan hartanya untuk dakwah kami di Yayasan Mentari Hati. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita kepada Allah itu jangan segan-segan minta aja ya, karena barang siapa yang berdoa maka aku kabulkan, itu kata Allah ya. Alhamdulillah, mungkin sedikit ingin saya jelaskan dulu tentang program di Yayasan Tunanetra Mentari Hati. Kami sebelumnya memang belum memiliki sekretariat. Bapak dan Ibu, mohon doanya semoga kedepannya kami punya tempat sendiri. Ini tempatnya masih pinjem. Kadang-kadang kami datang ke masjid-masjid atau ya karena masih nomaden. Masya Allah ya. Tapi semoga kedepannya Allah mudahkan kami bisa memiliki tempat sendiri. Amin Allahumma amin. Ada beberapa program yang ingin kami sampaikan, yaitu program yang pertama adalah pemberantasan baca tulis Al-Quran Braille, yang alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan wakaf Al-Quran Braille dari Bapak dan Ibu alumni SMA Negeri 8. Semoga wakaf Quran ini menjadi ladang pahala yang akan terus mengalir selama Al-Quran ini dibaca, insya Allah. Ya, program unggulan kami yang pertama. Kemudian kami pun memiliki program bagaimana teman-teman netra ini bisa mempelajari Islam secara sempurna. Ya, seperti kita ada kajian tadabur, ada kajian tentang pengetahuan tentang Islam, seperti itu. Karena dengan segala keterbatasan kami, teman-teman netra tadi yang dibacakan Al-Quran surat Abasa, kami ingin mendapatkan pengajaran, kami ingin mendapatkan ilmu. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu di sini, para donatur, teman-teman netra di sini banyaknya rumahnya jauh-jauh sebenarnya. Tapi lihat bagaimana semangat mereka dari Cigombong, ada ya? Ada yang dari Citerep,
datang ke sini jauh-jauh. Semangat mereka dengan segala keterbatasan ingin kumpul bersama menuntut ilmu. Karena kami berkumpul dengan ya komunitas yang sama ya Bapak Ibu ya, biasanya ada keterikatan emosi ya. Jadi agak pede gitu ya. Biasanya kalau kumpul sama yang awas itu suka agak malu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Masya Allah, Alhamdulillah program fokus untuk dakwah yang selama ini sejak dari hampir 10 tahun ke belakang, Alhamdulillah. Adapun program pemberdayaan yang sekarang juga sedang berlangsung, Alhamdulillah, yaitu pelatihan akupuntur. Ya, akupuntur gimana ya tunanetra bisa akupuntur ya? Tapi insya Allah akupuntur tanpa jarum ya. Jadi bagaimana kami berusaha agar teman-teman netra ini bisa lebih berdaya ya Bapak Ibu, karena mereka ini hampir 90% mungkin ya berprofesi sebagai tukang pijat. Ya karena tidak banyak yang bisa kami lakukan. Adapun yang berjualan kerupuk keliling ya, itu hanya beberapa orang saja yang sudah berani terjun ke jalan, walaupun resikonya cukup besar sebenarnya. Tapi bagaimana, kan perut harus diisi ya. Kalau nggak makan bagaimana? Nah maka dari itu mereka sebenarnya ingin sekali Bapak dan Ibu sering-sering datang ke kajian ya. Kita tuh biasanya ada program kajian Jumat Berkah. Kenapa? Ini ada kisahnya juga. Di sini ada Bapak Minta ya. Bapak Minta ini udah hampir 3 tahun nggak bisa sholat Jumat. Ini Masya Allah ya, kenapa? Karena dari ceritanya itu nggak ada yang mengantar. Beliau itu stroke, jadi nggak bisa pergi sendiri ke masjid. Saya tuh sampai nangis, sampai Ibu sedih banget ya Allah. Ingin sekali beliau itu pergi ke masjid sholat Jumat seperti yang lain, tapi beliau itu hanya tinggal berdua, kakek dan nenek. Belum, jadi kondisi seperti itu akhirnya saya berinisiasi, ya udah yuk kita Jumatan bareng di masjid sama teman-teman netra yang lainnya. Supaya apa? Supaya menjadi syiar. Ini tunanetra, terus stroke juga, tapi ingin sholat Jumat. Sedangkan kita di luar melihat, saya mendengar ya, masih banyak orang-orang yang sehat badannya, penglihatannya normal, ketika Jumat tiba malah beraktivitas mencari dunia. Nauzubillahi min. Nah ini sebagai ibrah juga. Maka dari itu semoga terus banyak yang mendukung dakwah di Mentari Hati supaya teman-teman bisa terus mengikuti sholat Jumat berjamaah. Bapak Ibu senang, Ibu bawahnya senang ya? Jumatan bareng ya? Betul, kayak kereta api. Ya Masya Allah. Nah ini salah satu program kami, bagaimana teman-teman netra ini, mereka selain bisa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar tadabur, belajar sakofa Islam, kemudian mereka pun bisa sholat Jumat bareng. Bahkan ada program kami yang mabit keliling masjid. Bapak Ibu senang nggak kalau jalan-jalan ke masjid? Masya Allah, Bapak Ibu semua di sini mereka itu senang kalau tidur di masjid ya. Biasanya enak tuh di hotel ya, katanya ya. Tapi ternyata tempat yang paling membuat kita damai, membuat kita bahagia, ternyata di masjid, yang di situ nggak ada hiruk pikuk dunia ya. Biasanya katanya di mall enak ya, banyak yang dilihat, banyak yang di ini ya. Tapi Masya Allah teman-teman netra ini, kami lebih memilih di masjid. Nah itu program mabit keliling masjid. Harapannya, mohon doanya Bapak Ibu semua di sini, saya tuh dan teman-teman punya mimpi besar. Kami bukan hanya bermabit di keliling masjid di Kota Bogor, tapi semoga endingnya kita bisa mabit di Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Ya mudah-mudahan. Maka dari itu kami sampaikan, semoga Bapak dan Ibu dari SMA Negeri 8 yang hadir pada hari ini bisa menjadi bagian dari perjuangan dakwah teman-teman netra di sini. Karena bayangkan
setiap mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Islam, maka Bapak Ibu di sini yang ikut berkontribusi akan mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Dari itu Bapak dan Ibu dari teman-teman alumni SMA 8 barangkali memiliki rekan, saudara, sahabat, kami mengajak dan meminta bantuannya boleh men-share Yayasan Tunanetra Mentari Hati untuk bisa mensupport, mendukung dakwah kami di sini. Karena kadang-kadang kami seharusnya tuh setiap Jumat ini kajian apa Ibu ya, tapi terkendala dari transportasi. Mereka sebenarnya pingin datang ke pengajian, tapi untuk beli beras saja mungkin mereka kesulitan ya qadarullah, karena mungkin di Bogor memang agak kurang ramai ya tentang bisnis pijit ya atau usaha pijit, sehingga mereka mendapatkan kesulitan. Tapi Bapak dan Ibu jamaah tunanetra yakin ya, ketika kita memperjuangkan agama Allah, ketika harta kita gunakan untuk dakwah, maka itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan semoga Bapak-bapak, ibu-ibu alumni SMA 8 yang hari ini hadir, semoga kedepannya bisa terus mensupport, menjadi bagian yang mendukung dakwah dari teman-teman tunanetra, sehingga Bapak Ibu di sini bukan hanya kumpul di dunia saja, tapi nanti kita bisa kumpul juga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kedatangan Bapak dan Ibu pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua sudah diskenario oleh Allah. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala yang sama. Dari itu kami sekali lagi mengajak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini boleh men-share tentang kami Mentari Hati Kota Bogor, tentang dakwah kami, sehingga semoga dengan semakin banyak yang mengetahui kami di sini, kami bisa terus berdakwah, bisa terus melaksanakan kajian Jumat, belajar Al-Quran, menghafal, belajar tadabbur Al-Quran atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sini pun juga kita ada Ormas Ismi juga ya, yang juga nanti juga kita bareng-bareng akan bagaimana teman-teman netra di sini kedepannya, semoga semuanya bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Nah, saya sebenarnya Bapak Ibu dari teman-teman alumni SMA 8, saya ini netra baru, ya, orang netra baru OTB ya, orang netra ONB, orang netra baru ya. Nah, ini Masya Allah, ini bentuk kasih sayang Allah yang awalnya saya kira menjadi netra itu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang hina, karena apa ya, awal itu ketika Allah mengambil penglihatan saya, jujur saya sangat kaget sekali awalnya melihat, kemudian saya menjadi tunanetra. Tapi ternyata ujian itu adalah kebaikan. Allah berikan kemudahan saya untuk bisa mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang dulunya ketika saya masih bisa melihat, justru saya abai terhadap Al-Quran. Maka dari itu, jujur sekarang ini saya bahagia bisa menjadi tunanetra. Ya, semoga ini menjadi wasilah saya bisa
bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Bisa jadi hari ini, besok lusa saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya bisa berhujah kepada Allah, ya Allah, walaupun kau berikan keterbatasan, kau ambil penglihatan saya ingin bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Dari itu alhamdulillah saya pun di sini di kampung membuka TPA untuk anak-anak yatim duafa, untuk masyarakat di sini, supaya saya ingin masyarakat itu dia hanya melihat sebelah mata saja. Kasihan ya, Tirani tunanetra hanya seperti itu. Tidak, kami tidak hanya ingin dikatakan seperti itu, tapi kami ingin bagaimana dengan keterbatasan ini kami bisa berkontribusi untuk masyarakat, untuk agama, sehingga semoga menjadi motivasi untuk saudara-saudara kami yang memiliki kesempurnaan penglihatan lebih lagi untuk bisa berbuat untuk agama, insya Allah. Nah, itu mungkin sedikit pengalaman saya menjadi seorang tunanetra baru. Ibrah yang bisa diambil adalah apapun ujian yang Allah berikan, itu semua adalah kebaikan. Baik itu harta yang banyak itu ujian, harta yang sedikit juga ujian. Intinya apapun yang Allah takdirkan, kita ridho dengan ketetapan Allah dan niatkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, hadirnya di sini, apapun itu yang kita lakukan, kita niatkan untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu, mengharapkan untuk bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Roh yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Tidak banyak dari saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir jauh-jauh dari Jakarta, Tebet ya Bapak Ibu ya, ada yang dari Tebet, ada yang dari Depok, saya yakin setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digugurkan dosa-dosanya, dan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling utama lagi semoga kumpulnya di sini juga bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma